Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saudaraku, langsung saja ya. Melalui video ini, saudaraku semua saya ajak untuk memahami hidup, memahami keilmuan, memahami diri, dan mengagungkan kebesaran Allah atau Tuhan Yang Maha Esa dengan mengkaji atau memahami cipta, rasa, dan karsa melalui pengertian serat Jawa. Semoga video ini bermanfaat. Mari kita mulai. Landasan ilmu. Landasan ilmu kehidupan itu ingat, yaitu ingat dengan kehidupan sejati atau kehakikatnya kehidupan manusia. Manusia itu makhluk yang unggul di antara makhluk lainnya. Keunggulannya karena dianugerahi perangkat hidup yang dalam Kasana Jawa disebut cipta, rasa, dan karsa, ditandai dalam huruf Jawa yaitu hanacaraka. Maknanya utusan keberadaanmu adalah wujudnya dari keberadaannya, yang diberi cipta ca, rasa ra, dan karsa ka. Ya, anugerah cipta, rasa, karsa inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Utusan. Nah, utusan itu adalah hananiro, hananing yang bahasa Arabnya adalah kalifatullah, dan jika diartikan dalam bahasa Indonesia bahwa kita semua ini adalah mengemban amanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eling bisa juga dimaknai sebagai hadirnya kesadaran, ya, kesadaran diri. Bahasa Arabnya adalah zikrullah. Nah, sekarang ada berapa tingkat zikir itu? Simak baik-baik ya. Tingkat zikir ada 4 macam, yaitu yang pertama zikir dengan lupa atau zikir dengan lisan. Dalam kategori ini biasanya orang yang berzikir itu hanya sebatas di mulut saja. Contohnya ketika ada petir menyambar, ya, seseorang akan bilang astagfirullah, subhanallah, maupun innalillah. Nah, tapi bukan karena benar-benar ingat Allah, melainkan karena kaget, nah, atau refleks, dan akhirnya lupa pada bacaan zikirnya. Yang kedua yaitu zikir yahdoh atau zikir sadar. Dalam kesempatan ini seseorang bisa zikir dengan keadaan sadar. Meskipun demikian ya, orang yang berzikir belum sepenuhnya ikhlas. Berzikir karena Allah masih sebatas menggunakan kekuatan pikiran, ya, menggunakan pikiran sadarnya, belum sampai tembus ke dalam hati atau alam bawah sadar. Dalam keadaan ini orang yang berzikir itu senantiasa ingat pada Allah, namun belum sepenuhnya menyadari apa yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah zikir hudurul qalbi, atau hadirnya hati. Dalam tahap inilah seseorang bisa berzikir dengan menggunakan hatinya, di mana hatinya senantiasa ingat kepada Allah dalam setiap saat dan setiap waktu. Orang yang biasa berzikir dengan menggunakan hatinya akan bisa tenang hatinya tersebut dalam kehidupannya, ya, karena akan selalu ingat kepada Allah. Tuh. Yang keempat adalah zikir ruh, di mana zikir ini merupakan puncaknya zikir, karena seseorang yang berada dalam tahap ini sudah tidak mengingat apapun kecuali ingat kepada Allah
semua yang ada di dunia ini tidak ada artinya. Yang ada hanyalah Allah semesta. Zikir pada tahap ini merupakan zikir yang biasanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah atau waliullah. Jadi 4 tahap tersebut bisa diambil kesimpulan menurut tingkatan, yaitu yang pertama lisan, zikir paling dasar ya, masih mengambang, masih meraba-raba, istilah lainnya doa belum benar-benar bisa atau belum hafal. Yang kedua yaitu ingat dalam hati, zikir yang ini sudah hafal tapi cuma sekedar hafal saja, baru memahami tapi belum bisa menjiwai. Yang ketiga adalah hadirnya hati. Nah, kalau ini sudah memahami dan menjiwai. Kalau keilmuan ya, jadi ilmu itu pun bisa meresap dalam jiwa dan bisa berfungsi. Yang keempat, yang terakhir adalah hilangnya sesuatu selain Allah. Ini zikir kelas makrifat, kelasnya para wali. Mereka zikir sudah tidak pakai suara, tidak menggerakkan badan sedikit pun. Istilah lain sudah mematikan rasa. Yang ada hanyalah jiwa yang menyatu pada ruh dan secara otomatis mampu berkomunikasi dengan Allah. Zikir seperti ini sudah tidak mikir dunia gitu loh. Okay. Nah, sekarang kesalahan mutlak yang sering terjadi. Kita ini sering berzikir, tapi pikiran kita itu lupa pada kuasa dan kegoiban serta keesaan Allah. Nah itu loh, kita berpendapat bahwa segala sesuatu harus bisa dilogikakan. Ini yang salah. Lebih baik kita itu tidak usah meraba-raba kegoiban Allah, namun kita terus berzikir pada Allah, karena suatu ketika Allah akan menjadikan kita dalam derajat yang mulia. Saat itulah kita tahu betapa dahsyatnya kekuatan Allah. Tuh. Di dalam ilmu kejawen, cipta, rasa, dan karsa dimaknai dengan hono coroko atau hana caraka seperti ini. Ho atau ha, yaitu adalah hana ning urip wening suci. Nah, adanya hidup adalah kehendak yang maha suci. Sekarang nur atau no, nah nur candro ya, gaib candra, warsitaning candra, nah, atau harapan manusia hanya selalu ke sinarnya ilahi. Ca atau co, cipta wening, cipta mandulu, cipta dadi, satu arah dan tujuan pada yang maha tunggal. Ro atau ra, rasa ingsun, handulusih, rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani. Ko, kersaning sun memayu ayuning bawono, hasrat diarahkan untuk kesejahteraan alam. Do, dumadining zat kang tanpa winangenan, menerima hidup apa adanya. To, tatas tutus titis titilan wibowo, mendasar totalitas satu visi ketelitian dalam memandang hidup. So atau sa, sifat ingsun handulu sifatullah, membentuk kasih sayang seperti kasih Tuhan. Wo, wujud honotan kena kinaro, ilmu manusia hanya terbatas, namun bisa juga tanpa batas. Lo, lir handoyo paseban jati, mengalirkan hidup semata pada tuntunan ilahi. Po, papan kang tanpa kiblat, zona dimensi kuantum, tidak ada arah kiblat utara, selatan, barat, dan timur, ataupun atas dan bawah. Do, dhuwur wekasane, endek wiwitane. Untuk bisa di atas, kita itu harus tentu dimulai dari bawah. Jo, jumbuhing kawula lan Gusti, selalu berusaha menyatu, memahami, dan selaras dengan kehendaknya Allah. Yo,
yakin marang samubarang tumindak kang dumadi. Yakin atas titah atau kodratnya Allah. Nyo, nyata tanpa mata, ngerti tanpa diurui. Memahami kodrat kehidupan. Mo, madep mantep manembah maring ilahi. Yakin mantap dalam menyembah Tuhan atau Allah. Go, guru sejati sing murui. Belajar pada sang guru sejati. Bo, apa ya bo? Bayu sejati kang andalani. Menyelaraskan diri pada gerakan alam. To, tukul soko niat. Sesuatu hal harus tumbuh dari niat. Ngo, ngerajut busananing manungso, melepaskan keegoisme pribadi manusia. Tuh, panjang ya. Dari apa yang saya terangkan ini memiliki arti yang sangat dalam di kehidupan kita. Jika digarisbawahi, kita sebagai manusia harus jadi orang yang sabar, ikhlas, jujur, menerima segala apapun yang kita terima di dunia ini. Susah, seneng, miskin, kaya, hidup, mati, harus kita pasrahkan pada Allah. Dengan mengabdi sepenuhnya pada Allah, dengan memperbanyak ibadah dan memperkuat keimanan kita. Tuh intinya, agar kita selalu bisa berkomunikasi dan menjadi hamba Allah yang dimuliakan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jika belum paham, ya diulang-ulang lagi video ini. Insya Allah akan paham. Karena semua ini akan bisa menuntun kita ke jalan yang diridhoi Allah. Apabila dulurku bisa memahami. Sekian kajian saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka beramai